Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita kembali ketemu di materi perkuliahan online kedua bersama saya Nuroma Editusno Putri yang kali ini akan membahas terkait dengan community empowerment. Sebenarnya teman-teman sudah membahas sebelumnya ya bersama dengan Pak Madio terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Tapi di sini kita lebih fokus ke bidang kesehatannya. Oke, kita lihat dulu. Untuk tujuan dan bahasan topiknya, tujuannya secara umum adalah agar teman-teman memahami terkait dengan pemberdayaan masyarakat secara umum dan dari segi kesehatan. Dengan 4 bahasan topiknya adalah 1. Prinsip pemberdayaan masyarakat, kedua, ciri pemberdayaan masyarakat, ketiga, metode pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir adalah elemen pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya secara umum dan secara kesehatan pemberdayaan masyarakat itu sama ya teman-teman. Bedanya hanya berada di fokus hasil akhirnya. Kalau pemberdayaan masyarakat secara umum fokusnya adalah masalah-masalah yang terjadi secara umum. Contohnya adalah masalah sosial, kemudian masalah politik, masalah agama, dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan akan lebih terkait kepada masalah-masalah yang ada di kesehatan ataupun program-program kesehatan yang sedang berlangsung. Itu aja sih perbedaannya. Tapi biar lebih paham lagi, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, definisi pemberdayaan secara umum atau secara KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberdayaan berasal dari kata daya, di mana berarti sebuah kekuatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan menurut KBBI adalah suatu proses atau tindakan memberdayakan agar seseorang memiliki suatu kemampuan atau kekuatan. Sedangkan menurut Kindervater, pemberdayaan masyarakat adalah orang-orang yang dapat memahami dan mengendalikan kekuatan dari segi sosial, ekonomi, politik, ataupun yang lainnya untuk meningkatkan suatu potensi atau kekuatan mereka dalam kehidupan masyarakat. Teman-teman mungkin pasti akan menjadi lebih bingung karena membaca beberapa definisi yang banyak banget ya dari beberapa ahli, sehingga di sini saya mencoba untuk membuatkan satu bagan agar teman-teman bisa lebih fokus mengetahui definisi pemberdayaan. Oke, kita lihat di sini di bagan ini akan ada 4 tahapan, di mana ada proses, ada metode, ada program, dan ada gerakan. Semua ini akan terjadi secara terus-menerus dan tidak bisa dipisah-pisahkan, teman-teman. Yang jelas adalah di sini adalah merupakan suatu proses perubahan status dari yang rendah ke yang tinggi. Atau dari perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Kemudian metodenya seperti apa? Metodenya ini dimaksudkan agar masyarakat itu mampu atau berani secara langsung menyampaikan pendapatnya, menyampaikan apa yang dirasakan. Kemudian dari situlah kita akan mendapatkan suatu masyarakat yang bisa secara mandiri, secara sehat, dan mencapai kondisi yang sejahtera, sehingga akan membuka sebuah peluang agar semua masyarakat ikut serta dalam proses pemberdayaan tersebut. Pada intinya adalah kita mengikut sertakan masyarakat untuk melakukan suatu perubahan menjadi lebih baik, perubahan dari yang kurang sehat menjadi lebih sehat. Itu pemberdayaan secara konsep kesehatan. Seperti contohnya sekarang adalah di mana masalah corona yang lagi hits nih, yang lagi tune-in banget, di mana ada program lockdown, ada program social distance. Nah, di sini bisa kita masukkan nih dalam program pemberdayaan masyarakat,
di mana teman-teman bisa melihat dong bagaimana nih prosesnya, status kesehatannya dari beberapa waktu ini, seperti apa sih. Kemudian sampaikan pendapatnya kalian, apakah benar nih harus di lockdown, apakah benar nih harus di social distance, apa benar nih harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, itu sampaikan pendapat kalian, apa masukan dari kalian, sehingga di sini kalian akan menjadi individu yang mandiri yang dapat meningkatkan potensi kesehatan dan juga mendorong teman-teman yang lainnya juga untuk menciptakan kesehatan secara pribadi atau meningkatkan kesehatan dirinya sendiri. Dan ketika teman-teman sudah menyampaikan pendapat, ketika teman-teman sudah memiliki program, maka teman-teman harus ikut serta dalam proses menjalankan program tersebut. Oh iya, menurut saya betul tuh harus di lockdown. Benar nih, harus di social distance karena sudah kelihatan bahwa di sini sudah satu orang nih terdeteksi sudah positif. Sehingga apa sih yang harus kita lakukan? Benar nih, kalau kita tidak melakukan social distance, kita bisa menjadi carrier nih, atau kita bisa menjadi pembawa nih buat keluarga di rumah, buat teman-teman di rumah. Terus gimana dong caranya? Ya caranya memang saya harus berdiam diri di rumah, bukan berarti saya tidak bisa melakukan kegiatan, tetapi bagaimana agar kegiatan tetap berjalan, tetapi saya juga tetap aman menjalankan pekerjaan saya, aman untuk keluarga saya, aman juga untuk pekerjaan saya. Itulah yang dimaksud dengan pemberdayaan. Contoh yang kedua adalah ketika teman-teman nanti masuk di rumah sakit, di mana teman-teman akan punya baju praktek nih. Yang saya herankan di sini adalah masih banyak sekali teman-teman ataupun kakak kelas ataupun orang-orang yang bekerja di lingkungan kesehatan, tepatnya di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan yang lainnya, dari rumah sudah memakai baju dinas. Dan sampai di fasilitas pelayanan kesehatan, baju dinas itu tidak dilepas atau tidak diganti sampai nanti dia pulang ke rumah. Padahal kita tahu bahwa lingkungan kita sudah mungkin banyak paparan virus, kuman, bakteri, dan yang lain sebagainya, sehingga itu akan menempel di dalam baju dinas kita. Ketika kita sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan baju dinas yang sudah dipakai dari rumah, otomatis apa yang sudah tertempel di baju itu juga akan bisa menempel di orang-orang sekitar yang orang-orang sekitar yang ada di lingkungan kita. Saat itu kita ada di mana, contohnya kepada pasien, kepada petugas kesehatan yang lain, dan bukankah itu suatu hal yang berbahaya? Tapi kenapa hal itu terus terjadi? Nah, inilah yang butuh teman-teman selesaikan. Bagaimana pendapat kalian? Oh, ternyata memang harus ada nih tempat ruangan khusus bagi petugas kesehatan untuk berganti baju. Oh, ternyata sudah dibuat peraturan nih, tetapi tidak dijalankan oleh beberapa pihak. Makanya mulailah dari diri sendiri untuk melakukan hal tersebut dan memberikan contoh, sehingga itu adalah suatu peluang agar orang lain juga ikut melakukan hal yang sama. Contohnya seperti itu. Untuk lebih jauh nanti kita diskusi di forum. Jadi kesimpulannya, pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses meningkatkan suatu kapasitas individu atau kelompok yang ada di dalam masyarakat untuk membuat suatu pilihan dan menunjukkan atau mengaplikasikan ke suatu tindakan sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mencapai tujuan dengan tujuan untuk mencapai hasil yang sama atau hasil yang diinginkan bersama. Itu intinya. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin didiskusikan, nanti bisa di forum ya teman-teman ya, atau nanti teman-teman juga bisa mengikuti kuis. Oh iya, jangan lupa teman-teman juga perlu mengisi daftar hadirnya.
Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Untuk indikator pemberdayaan masyarakat, saya kasih kata kuncinya, yaitu ada 4 mampu atau 4M, di mana 4 mampu atau 4M tadi terdiri dari mampu dengan. Di sini, masyarakat atau individu harus dapat membangun kemitraan, sinergitas, dan peningkatan komitmen, baik komitmen individu ataupun komitmen bersama. Kemudian yang kedua adalah mampu dalam. Mampu dalam di sini dimaksudkan adalah untuk mengkondisikan lingkungan yang ada di sekitar kita untuk memiliki ketahanan yang kuat dan tangguh dalam nilai, moral, dan adat. Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat kita tidak bisa terlepas dari faktor-faktor adat istiadat dan yang lainnya. Di mana kita juga perlu menghargai adat istiadat yang berada di daerah tersebut. Contohnya adalah ketika panas atau demam di Jawa biasanya akan dikasih kompres beberapa rempah-rempah yang kemudian taruh di atas dahi si bayi atau si anak. Nah, itu mungkin adalah suatu adat ya teman-teman, atau suatu nilai-nilai adat, sehingga kita tidak bisa langsung mengubah hal itu menjadi nggak boleh nih, nggak harus kayak gini. Nah, itu teman-teman bisa mengubah, tetapi kalian harus menggali lebih dalam dulu terkait dengan nilai-nilai moral dan adat yang ada di situ. Kemudian yang ketiga adalah mampu atas. Mampu atas di sini adalah untuk memiliki kepentingan dalam melindungi masyarakat dengan suatu tanggung jawab. Ketika teman-teman sudah membuat nih suatu program pemberdayaan, maka teman-teman juga harus mencontohkan bahwa teman-teman melaksanakan hal tersebut, juga mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian mampu untuk di sini adalah masyarakat ikut serta berperan dalam segala kegiatan yang sudah diatur bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Oke ya, sampai di sini sudah jelas. Nah, kita perlu lihat juga ada 6 prinsip pemberdayaan. Yang pertama, menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat, kemudian menumbuh kembangkan peran serta masyarakat, bekerja bersama masyarakat, menggalang kemitraan dengan berbagai pihak, pengembalian keputusan oleh masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Di sini teman-teman dituntut untuk melihat masuk ke dalam suatu lingkungan masyarakat, teman-teman berkembang bersama masyarakat tersebut, teman-teman memahami apa yang ada terjadi di masyarakat tersebut, kemudian menggalang hubungan yang baik dengan berbagai pihak, baik dari pihak pemerintahan, baik dari pemerintahan desa, pemerintahan kota, dan yang sebagainya, ataupun dari para kepala suku misalnya, sehingga kalian akan lebih bisa masuk ke dalam suatu lingkungan tersebut dan membuat masyarakat tertarik untuk mengikuti atau menyelesaikan masalah kesehatan yang sedang terjadi. Ciri-ciri pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada community leaders. Siapakah community leaders? Community leaders itu contohnya adalah pemimpin masyarakat. Ada ibu kader, ada tokoh masyarakat, RT, RW, ustadz, Pak Lurah, Pak Kades, dan segala macamnya. Kemudian ada yang community organization. Itu adalah organisasi-organisasi di masyarakat. Contohnya siapa? PKK, Posyandu, dan seterusnya. Kemudian community fund, yaitu adalah dana yang ada di masyarakat. Ada nggak sih dana kesehatan? Ada nggak sih dana tabulin gitu ya? Kita perlu tahu juga terkait dengan itu. Kemudian ada community material. Community material itu adalah bahan atau sarana masyarakat, contohnya tersedia atau tidak ambulan desa, kemudian apakah ada gedung pertemuan yang bisa dipakai untuk rapat-rapat terkait dengan masalah
kesehatan ataupun yang lainnya. Kemudian ada community knowledge. Community knowledge di sini adalah pengetahuan masyarakat terkait dengan masalah kesehatan. Sejauh mana sih masyarakat mengetahui tentang ASI eksklusif? Sejauh mana sih masyarakat mengetahui pentingnya senam? Sejauh mana sih masyarakat tahu tentang PHBS dan seterusnya. Kemudian community teknologi adalah teknologi tepat guna yang ada di masyarakat. Contohnya adalah bagaimana masyarakat memanfaatkan fasilitas internet, fasilitas handphone untuk menggali informasi-informasi kesehatan, atau bagaimana sih caranya masyarakat membuat penyulingan air menjadi air bersih. Kemudian ada community decision making, di mana keputusannya nanti akan diambil sendiri oleh masyarakat tersebut. Itu adalah ciri-ciri pemberdayaan. Ada 7C, ya, community leaders, community organization, community fund, community material, community knowledge, community technology, dan community decision making. Tujuannya adalah secara umum meningkatkan kemandirian masyarakat dan keluarga agar dapat meningkatkan derajat kesehatan dan dapat berkontribusi secara langsung. Sedangkan secara khususnya adalah meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan masyarakat dalam bidang kesehatan. Terciptanya organisasi upaya kesehatan masyarakat seperti tadi adalah posyandu lansia, posyandu balita, dan seterusnya. Kemudian meningkatkan pemanfaatan layanan kesehatan yang ada. Nah, untuk pokok kegiatannya, teman-teman akan dikenalkan pada 3T, yaitu telaah atau assessment, kemudian tinjauan atau analisis, dan tindakan atau action. Telaah di sini, masyarakat dituntut untuk mengetahui secara cepat dan tepat terkait dengan masalah kesehatan yang sedang atau akan terjadi. Jadi masyarakat ikut bersama nih melakukan pengkajian terkait, oh ternyata di musim hujan seperti ini beberapa masalah kesehatan yang sering terjadi adalah A, B, C, D gitu ya. Kemudian tinjauan atau analisis, masyarakat akan bersama dengan petugas kesehatan melakukan tinjauan berkala terhadap masalah kesehatan yang akan sedang atau sudah terjadi. Contohnya tadi, ketika sudah musim penghujan akan muncul DBD, berarti secara tinjauan atau analisis perlu dilakukan pemantauan berkala jentik nyamuk. Kemudian ada tindakan atau action, di mana masyarakat akan semakin bergerak cepat ketika menemukan suatu masalah kesehatan yang baru. Kemudian tahapan pemberdayaan masyarakat itu dengan PET, yang pertama adalah persiapan. Persiapannya terdiri dari bagaimana masyarakat sudah mengenal jelas terkait dengan masalah kesehatan yang terjadi, kemudian apakah sumber daya sudah mencukupi atau belum. Di sini sumber dayanya bukan hanya dari sumber daya manusia, tapi juga sumber daya yang lainnya. Contohnya siapa? Contohnya tenaga kesehatan, individu, keluarga, masyarakat, tempat untuk melakukan pengobatan atau screening, obat-obatan yang akan diperlukan, dan seterusnya. Kemudian pengkajian. Pengkajian itu bisa individu, kelompok, ataupun kelompok dalam masyarakat untuk mengidentifikasi masalah yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki. Kemudian perencanaan. Perencanaan itu petugas kesehatan menjadi agen perubahan yang partisipatif untuk melibatkan masyarakat mengatasi masalah kesehatan yang ditemukan dan atau masalah kesehatan yang sebelumnya pernah terjadi dan takut akan terjadi lagi. Kemudian pemformalisasian, di mana membantu merumuskan dan menentukan program atau kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah tersebut. Yang kelima adalah pelaksanaan program. Di sini tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat bersama-sama untuk melakukan program yang sudah dibuat bersama. Yang keenam adalah evaluasi. Evaluasi yang dilakukan ada evaluasi jangka pendek dan evaluasi jangka panjang. Evaluasi jangka pendek
adalah dengan melakukan pengawasan, sedangkan untuk evaluasi jangka panjang melibatkan masyarakat untuk keberhasilan dari program-program yang sudah dijalankan. Kemudian yang terakhir adalah terminasi, di mana nanti programnya akan dihentikan. Mungkin itu teman-teman terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Jika nanti ada yang ditanyakan, teman-teman bisa menghubungi atau mendiskusikannya di forum. Terima kasih untuk pertemuan online kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti akan lebih jelasnya, akan ada video yang akan saya bagikan beserta link dari YouTube-nya. Semoga teman-teman nanti bisa nonton atau menyaksikan dan merangkum hasil video itu dan di-share di penugasan yang sudah ada di Skalsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.